Semoga saja hari ini rumah itu sudah kosong. Kan aku mau renovasi rumah itu supaya bisa aku tempati nanti. Hah? Kok pintunya terbuka? Jangan-jangan mereka masih tinggal di sini. Kurang ajar juga itu orang. Katanya nggak bakal lama urus pindahannya. Ini masih tinggal. Nyesel aku izinin dia tinggal sementara di rumah ini. Tapi ini rumah apa ya? Busuk banget. Itu mayat. Ya Tuhan, kok bisa ada mayat di sini? Aku harus segera lapor polisi ini. Halo, ini polisi ya? Iya betul. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau melaporkan sesuatu, Pak. Saya kan baru beli rumah beberapa hari yang lalu, dan saya menemukan mayat di dalam rumah itu, Pak. Pak, lokasi rumahnya di mana? Di pinggir kota, Pak. Jalan Anggrek. Jumlah korban ada berapa, Pak? Ada 2, seorang perempuan dan anak kecil, Pak. Apakah Bapak kenal mereka? Tidak, saya sama sekali tidak kenal, Pak. Baik, Pak. Mohon jangan menyentuh apapun di lokasi. Kami akan segera ke sana. Baik, Pak. Tolong cepat. Semuanya berdiri di belakang garis pembatas ya. Garis pembatas ini tidak boleh dilewati. Jangan ada yang menyentuh apapun atau melewati batas ini. Kami butuh ruang untuk bekerja. Ya Tuhan, benar-benar ada mayat di dalam. Saya pikir cuma candaan doang, tapi ada polisi yang pasang pembatas. Sudah saya duga, sejak 2 hari yang lalu tidak ada aktivitas di rumah ini. Anaknya yang sering main sama anak saya juga tidak pernah datang lagi ke rumah. Apalagi pintunya nggak ketutup, lampunya juga selalu menyala. Tapi kenapa bisa sampai dibunuh begitu? Tega bener ya itu orang. Anaknya juga masih kecil. Padahal kan banyak orang yang pengen punya anak. Benar-benar biadab. Aku curiga kalau pelakunya adalah suaminya sendiri. Kamu nggak lihat bagaimana tampangnya akhir-akhir ini? Berantakan banget. Dia juga selalu marah-marah kalau ditanya soal kerjaan. Iya, aku juga berpikiran begitu. Kayaknya dia itu stres. Saya dengar dia sering datangi penagih hutang. Pasti dia stres karena tidak bisa bayar. Lalu anak istrinya yang jadi pelampiasan. Ibu-ibu mohon tenang. Jangan menyebarkan asumsi yang belum terbukti. Jika ada yang memiliki informasi penting terkait penghuni sebelumnya, silakan lapor kepada kami. Jangan berkerumun di sini. Tapi Pak Polisi, apa benar suaminya yang dicari sekarang? Dia tidak ada di lokasi sejak kejadian kan? Sekarang kami masih dalam proses pengumpulan bukti. Jadi kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Jadi laporan dari tim forensik sudah masuk. Korban adalah seorang wanita dan 1 anak kecil. Keduanya tewas akibat tusukan benda tajam di bagian perut dan dada. Lokasi penemuan di ruang keluarga. Betul, Komandan. Berdasarkan kondisi mayat, perkiraan waktu kematian sekitar 2-3 hari yang lalu. Mungkin lebih. Keadaan mayat juga mengindikasikan bahwa pelaku panik dan segera kabur melarikan diri. Baik, sekarang kita fokus pada 1 orang, yaitu suami dari korban. Menurut informasi dari tetangga, si suami menghilang sejak beberapa hari yang lalu bersamaan dengan hilangnya korban dari pandangan warga. Kami sudah mengumpulkan beberapa keterangan dari warga sekitar, Komandan. Banyak yang menyebut bahwa si suami terlilit hutang judi. Ia sering terlihat murung dan beberapa kali didatangi penagih hutang. Indikasi kuat memang mengarah ke sana. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali memiliki masalah finansial atau psikologis yang menumpuk. Hilangnya si suami setelah kejadian ini juga sangat mencurigakan. Tim sudah disebar untuk mencari suami korban di beberapa lokasi yang berpotensi, Komandan. Rumah kerabatnya, tempat ia biasa nongkrong dengan teman-temannya, dan juga tempat judi yang sering ia datangi. Bagus, prioritaskan pengejaran suami korban. Dia adalah saksi kunci dan mungkin juga tersangka utama. Siapkan tim investigasi untuk menggali lebih dalam motif dan riwayat keluarga mereka. Periksa catatan keuangan, riwayat telepon, dan semua hal yang bisa menjadi petunjuk. Jangan sampai ada celah. Kasus ini harus segera kita tuntaskan. Jangan biarkan masyarakat resah terlalu lama. Siap, Komandan. Kami akan bekerja semaksimal mungkin. Sial. Yang kulakukan itu benar-benar kesalahan fatal. Sekarang hidup luntang-lantung gak jelas begini. Tidur nggak tahu di mana. Mana lapar lagi. Dulu kalau aku lapar tinggal nyuruh istriku masak. Ini gara-gara aku kalah judi. Uangku puluhan juta habis dalam semalam. Mereka itu pasti pakai cara curang. Mas, kamu kenapa?
Mau pesan nasi kuning. Ah, diam kau. Aku lagi pusing ini. Biasanya kita pusing itu karena lagi lapar, Mas. Kalau udah kenyang, pasti nggak pusing lagi. Beli nasi kuning saya, Mas. Murah kok, 10.000 saja. Porsinya juga porsi kuli. Aku nggak punya uang. Kamu mau ngasih gratis kah? Nawarin begitu? Eleh, nggak punya uang toh rupanya. Sana pergi. Aku ini pedagang. Butuh uang. Kalau ngasih gratis ke kamu, bisa-bisa aku rugi. Lagian, kamu juga nggak kesian-kesian amat kalau dilihat-lihat. Kurang ajar. Ku gampar juga kau ya. Gampar aja. Nanti aku teriak minta tolong biar kamu dikeroyok orang-orang di sini biar mampus. Sialan lu. Dasar itu orang. Cuma mau enaknya doang. Polisi pasti udah bergerak ini. Aku harus sembunyi. Aku nggak mau masuk penjara. Kamu udah dengar beritanya kan? Kalau istri dan anak si kurang ajar itu tewas karena dibunuh. Soal mayat ibu dan anak itu ya? Iya, aku juga sudah dengar. Dunia memang sudah gila ya. Aku yakin si kurang ajar itu yang bunuh istri dan anaknya. Siapa lagi kalau bukan dia? Buktinya sekarang dia juga nggak pernah kelihatan kan? Iya, paling dia yang ngelakuin itu. Tapi aku ngerasa nggak enak ini. Jangan-jangan gara-gara hutang itu. Apalagi katanya rumahnya ternyata sudah dijual. Ah, ngapain ngerasa nggak enak? Kita kan cuma menagih uang kita yang dia pinjam. Apalagi utangnya udah numpuk. Salah dia sendiri itu. Pinjam uang lalu dipakai judi. Kalau dia akhirnya jual rumah untuk melunasi hutangnya, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kan, udahlah. Kematian istri dan anaknya itu bukan urusan kita. Apalagi kan kita nggak nusuk siapa-siapa. Tapi kan kita desak dia tiap hari. Ingat, kita itu nagih hak kita. Kalau nggak didesak, dia juga nggak bakal bayar. Tapi kan, udah, gak usah khawatir. Itu kan bukan perbuatan kita. Ya udah, iya. Tapi awas saja kalau ada masalah. Gue nggak mau tanggung jawab ya. Iya, gue yang tanggung semuanya. Bu, kamu udah dengar belum soal pembunuhan ibu dan anak di pinggir kota itu? Iya, yang katanya rumahnya habis dibeli orang itu ya? Iya, itu. Kasian banget ya. Katanya mereka meninggal karena ditusuk pisau. Iya, ngeri banget ya. Tapi suaminya kemana ya? Masa istri sama anaknya ngalami kejadian kayak gitu, dia tidak ada? Gak tau juga itu, Bu. Katanya suaminya itu gak pernah nunjukin batang hidungnya biar sekali. Aku curiga deh. Jangan-jangan suaminya itu yang tega menghabisi nyawa istri dan anaknya. Aku juga mikir kayak gitu, Bu. Bu, lagi bahas apa ini? Kayaknya seru banget. Ini ada pembunuhan ibu dan anak di pinggir kota yang jalan anggrek. Hah? Pembunuhan? Loh, kamu nggak tahu? Padahal beritanya viral banget loh. Yang bunuh siapa, Bu? Belum jelas, tapi suaminya yang dicari polisi buat diinterogasi. Katanya si suami kabur. Iya, orang-orang jadi makin curiga karena si suami kabur kan? Kok kamu diam? Enggak apa-apa kok, Bu. Aduh, gimana ini? Semua orang sudah curiga kalau aku pelakunya. Gawat ini. Aku harus pergi dari kota ini sebelum mereka menemukan aku. Itu orangnya, kejar, Aduh, jangan sampai lolos. Sial.